Saya dari awal ditanya, banyak sekali yang mentawarkan. Ustaz, saya siap jadi pengacara, saya siap jadi lawyers, saya siap jadi penasihat hukum. Bahkan dari pihak kepolisian sekalipun sudah memberikan pengacara. Dari Jaksa Agung sudah memberikan pengacara. Apa saya katakan? Saya hanya bergantung dan berharap kepada Allah. Saya sejak bebas dari penjara ini, saya nggak tahan kalau kipas angin itu. Ya, saya nggak tahan kebetulan di depan kamar saya itu nomor 19, di depan kamar itu ada masjid. Kebetulan saya imam di situ, saya juga khotibnya di situ. Jadi tiap saat saya bergulat di masjid itu. Nah, kalau AC sudah diputar, kapasitasnya 3 kali lipat daripada yang ini. Besar sekali. Kebetulan memang ruangan kita bukan ruangan normal. Ruangan kita itu ruangan di bawah tanah. Nggak ada akses untuk kita mendapatkan sinar matahari ultraviolet. Memang betul-betul penyakitan kita keluar. Jadi saya keluar penjara ini, saya sebenarnya orang yang belum sehat, tapi saya paksakan diri. Dari Jakarta sampai ke Pekanbaru saya bawa mobil. Dari tanggal 26 saya singgah di Payakumbuh, di mana-mana ceramah, turun ke sini dalam keadaan yang cuacanya memang hujan, sakit, dalam keadaan sakit. Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Ini perjuangan kita di dalam menegakkan Islam. Apalagi di tengah-tengah kegembiraan, di tengah-tengah kesukacitaan seluruh kaum mukmin. Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah tentang sholat, di saat yang sama juga ada sekelompok, bahkan ada satu sosok pejabat yang kemudian menghina-hina terkait dengan azan. Jadi memang kita harus pahami, sejak dari Jokowi berkuasa sampai akan selesai tahun 2024, tidak ada yang disisahkan di dalam pemerintahan ini kecuali pertikaian, pertengkaran dan perkelahian. Nah, kita sebagai masyarakat harus dewasa. Jangan terpancing. Kami orang-orang yang sudah terpancing. Ujungnya apa? Kami ditangkap. Kami dipenjarakan tanpa ada masalah. Kami dipenjarakan cuma karena dendam emosi agama. Padahal saya sudah katakan kepada orang-orang Kristen, kalau nggak senang sama saya, jangan lapor ke polisi, lapor kepada Yesus. Kan begitu. Tapi tetap juga dilaporkan ke polisi. Dan tidak ada dalil hukum untuk menjerat orang-orang seperti kami. Dan kami bangga-bangga saja masuk penjara. Ada orang masuk penjara karena kejahatan, ada orang juga masuk penjara karena pilihan Allah. Begitu juga para nabi. Nabi-nabi masuk penjara karena pilihan Allah. Itu kasus saya masuk penjara ini kan bukan kasus saya. Coba simak baik-baik video itu.
Video itu saya bela Ustaz Somad tahun 2019. Karena Ustaz Somad dilaporkan seluruh pendeta satu Indonesia. Nggak ada yang bela Ustaz Somad, saya sendiri yang bela. Dan saya katakan di dalam video itu, jangan Ustaz Somad yang ditangkap, saya yang ditangkap. Dan kalau saya ditangkap, saya tidak akan lari dari tempat, saya akan menyerah. Dan memang saya ditangkap dalam keadaan sakit. Pulang dari Padang, saya dalam keadaan sakit. Ditangkap. Polisi yang tadinya mau nangkap cuma 27 orang, berubah jadi 19 mobil. Ini bahaya katanya, Ustadz bahaya. Jadi harus banyak yang datang. Saya bilang percuma banyak-banyak komandan. Satu orang aja datang, kasih surat, saya datangi. Kita kooperatif. Dan kita tidak akan cengeng. Kita akan menghadapi peristiwa hukum sampai akhir daripada peristiwa hukum. Dan kita tidak akan pernah menghadirkan penasihat hukum. Sekali lagi, sebagai seorang ustadz, kami anti untuk dibela oleh sama-sama makhluk. Saya dari awal ditanya, banyak sekali yang mentawarkan. Ustaz, saya siap jadi pengacara, saya siap jadi lawyers, saya siap jadi penasihat hukum. Bahkan dari pihak kepolisian sekalipun sudah memberikan pengacara. Dari Jaksa Agung sudah memberikan pengacara. Apa saya katakan? Saya hanya bergantung dan berharap kepada Allah. Gak pernah pakai pengacara hukum. Dari awal sampai akhir persidangan, saya nggak pernah pakai pengacara hukum. Bukti persidangan saya kirimkan kepada Pak Alung. Ini Pak Alung, bukti persidangan saya, tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini bukan orang-orang Islam, kebanyakan orang-orang di luar akidah kita. Setiap mereka menuntut sama saya, apa betul Anda katakan begini tentang agama Kristen? Betul. Apa Anda tidak bantah? Enggak, betul semua itu. Siapa bilang saya bantah? Jadi Anda tidak membantah? Tidak pernah membantah saya. Hadirkan ke sini saksi ahlinya, ahli pidana, ahli forensik. Saya tidak akan bantah, saya akui semua. Karena saya sudah tahu, paling tinggi 10 tahun saya dihukum. Bukan 10 tahun saya dihukum. Kalau Allah yang bekerja, Allah yang di pihak kita, 7 bulan berubah menjadi 5 bulan. Karena kenapa? Karena orang di dalam penjara juga banyak yang jadi Islam. Mereka terus berpikir, ini kalau terus-terus di penjara di Yahya bisa Muslim semua. Kan begitu. Bisa orang yang tadinya bukan Muslim, kafirun, bisa jadi Islam. Nah, begitu. Jadi di luar kita menjadi terang, di dalam penjara pun kita menjadi terang. Bukan kita cengeng. Kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat pahit. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak jangan pernah berpikir bahwa perintah sholat itu hanyalah perintah yang mudah. Apa yang dibacakan oleh qori tadi, Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallazi asra bi abdihi. Di sini ada interaktif antara Abu Jahal ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengakui ada kata subhanallazi yang mengagungkan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Tidak mungkin akan terjadi perjalanan ini dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kalau tidak dengan kekuatan Allah.
Makanya Abu Jahal katakan, coba Muhammad kamu angkat kakimu sebelah kanan, saya mau saksikan apa betul kamu tadi malam dari Sidratul Muntaha. Rasulullah angkat sebelah kanan. Kata Abu Jahal, yang sebelah kiri juga, kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, dua-dua saya jatuh. Nah, inilah yang tidak bisa kita logikakan secara matematik logika. Ini logika ini ada beberapa orang mencoba untuk melogikakan perintah sholat ini dengan ada yang mengatakan boleh katanya sholat dirangkum satu kali, dibuat dalam satu waktu 17 rakaat dalam satu hari, sehingga dia tidak merangkum 5 waktu dalam sehari, satu waktu dirangkum menjadi 17 waktu dalam satu waktu sehari. Ini orang-orang yang berlogika yang ada di Indonesia.